Guys, ini sekarang kita akan masuk ke museum dari Hiroshima ini. Kita akan lihat jelas bagaimana kehancurannya. Ya, mari. Ini bikin ngilu. Kita masuk sekarang. Tuh, ini mushroom bomnya ini dari ya 140.000 orang dalam beberapa detik doang. Hiroshima. Hari ini start kita akan menuju Museum Hiroshima, jadi ground zero-nya, titik nolnya, dimana tempat persis bom Hiroshima-nya itu dijatuhkan gitu ya. Nah, katanya masih ada sisa-sisanya, bahwa memang radius 3 km lebih itu semua rata, karena bomnya itu bom jamur ya, ngomongnya itu mushroom bom gitu ya, karena benar-benar ini terbesar di Perang Dunia kemarin ya, bisa dibilang di abad tersebut kali ya, karena memang negara-negara sekutu pun juga jadi nggak enakan sama Jepang, karena memang nggak nyangka bakal sebesar itu. Dan termasuk Jepangnya juga, di mana saat itu dia sedang istilahnya bisa dibilang berkuasa, karena dia lagi berada di negara-negara lain, sedang menjajah termasuk negara kita, dan semua langsung ditarik oleh negara Jepang. Semua tentara-tentaranya balik ke negara Jepang dan dia memilih untuk cinta damai aja sampai sekarang. Dan kabarnya di beberapa tahun ini terakhir Jepang mulai ada angkatan bersenjata lagi, jadi mereka udah siap kalau misalnya mau berperang lagi. Apakah ini tanda-tanda yang baik atau malah sesuatu yang berdampak buruk? Nah, kita nggak tahu ya, mudah-mudahan tetap cinta damai aja, oke? Ini dia bikin monumen untuk apa? Untuk doa, ya kan? Biar semua orang yang datang kita bisa doa untuk mereka para korban. Tuh, ya kalau Jepang gitu. Jadi makanya di sini kita harus lebih silent karena mereka ritual lah kita bilang ya, memperingati monumen peringatan buat para korban. Berarti jatuhnya di atas udara sini? Iya, di atas udara itu. Di atas titik itu ya? Tapi satu-satunya yang survive cuma bangunan itu doang? Bangunan itu doang satu-satunya yang survive. Nah, itu benar-benar asli peninggalan dari setelah dibom. Begitu udah sampai sekarang. Jadi di sini nih lokasi di sini orang di sini pasti habis ya? Habis. Radius berapa kilo? Habis. 2 kilo lebih. 2 kilo semua 3. Yang makanya semua makhluk hidup di radius 2 kilo tuh mati semua. Makanya kan kalau ntar lihat lihat dari kamar kan sekeliling banyak bukit-bukit. Nah, kalau nggak ada gunung itu mungkin nyebar lagi. Jadi benar-benar sisa sejarah ledakan pertama 6 Agustus ya ini. Itu dipagerin, kita nggak boleh masuk. Itu just for ya peringatan, monumen buat bangsa Jepang juga, dan juga buat sekutu yang ngelemparin bom atom. Mereka sejak saat itu makanya nggak pernah perang lagi pakai bom atom. Karena itu dia bilang menyengsarakan banyak orang. Mereka kan ya Oppenheimer itu sendiri, waduh dia nggak bisa tidur. Mungkin kalau dia orang Jepang dia udah harakiri kali mungkin. Dia udah hidupnya udah nggak bakal tenang. Makanya kan semua sekarang semua negara melarang bom atom. Makanya begitu si Korea Utara sekarang suka gembar-gembor atom-atom kan mereka diboikot terus kan, jangan sampai terjadi.
Karena jangan sampai kedua dari ini, karena ini hanya pertama dan terakhir harusnya. Kalau nggak salah di film Oppenheimer ya, Oppenheimer, mereka betul. cuma nyari lokasi buat percobaan gitu sebenarnya. Exactly. Bukan karena ini, Ustaz. Justru- Kalau politik mereka pasti bomnya Tokyo. Ya. Mereka nyari, Kemarin ada insight yang menarik, Ya. kenapa bukan Tokyo? ya, Karena di sana tempatnya kaisar. betul. Kalau kaisar yang dihajar, Nah, dendamnya akan Dendam kesumat banget. karena kaisar lambang turunannya Turun diobrak. ada. Bisa jadi. Jepang itu hampir nggak ada pengalaman militer, jadi pusat politik lebih Pusat tepatnya. politik. Jadi dia udah, Jantungnya udah incer 6 kota, salah satu ini Kobe sama Nagasaki. Cuma pada saat di sini mungkin udaranya jelek, jadi pas kelempar itu Tem. harusnya emang kayak di Nagasaki meledak di bawah. Cuman karena sesuatu hal itu meledaknya beberapa ratus meter di atas tanah, makanya itu jadi bom mushroom Dan terbesar. yang lebih parahnya lagi ternyata karena dia meledak di atas, Betul. radiasinya itu Iya, diserap sama awan. Betul. Jadi Nah besoknya saya baca berita tuh, mereka senang dapat hujan. iya, hujan abu. Mereka minum hujan, meninggal semuanya. Hujan abu. berbusa. Tapi Kota Jepang ini. hebat. Pelajarannya apa? Di balik kesedihan ada kebangkitan. Akhirnya kan hadiahnya Jepang jadi negara adidaya Asia kan. Iya. Bayangin dulu orang lagi ini kegiatan biasa aja Ini gitu. nggak lagi biasa kan, nggak ada Gini, peringatan. tiba-tiba jeger. ada yang jatuh kecil. Dar, seperti gini, rumah hancur sebenarnya. Ngeri. Jadi pada saat di bom itu, aku dengar sejarahnya kemarin di Tokyo di sekolahan itu. Kenapa pendidikan mereka bagus? Pada saat di bom, kaisar memerintahkan ke semuanya bukan untuk mengumpulkan para pejuang-pejuang tentara, tapi kumpulkan guru-guru terbaik yang ada di semua. Karena dari pendidikan kita bisa bangkit. Kita akan melawan mereka dengan Pendidikan ilmu. Nah, Ilmu. Gedung di belakang itu diem aja, cuma udah jadi banyak pelajaran buat kita ya. ini saksi bisu gedung ini. Saksi biksu, saksi biksu, bisu. saksi bisu, Salah. saksi bisu. Ya. Enggak, Aja enggak. memang. Biar orang inget gitu. Kayak gedung-gedung zaman Belanda tapi ya bangunannya gitu, tebel-tebel gitu. 78 tahun. Tebal banget, makanya dia nggak hancur semua. Habis. Ini gedung pemerintahan. Nggak tahu deh. Itu banyak yang meninggal di situ. Guys, ini sekarang kita akan masuk ke museum dari Hiroshima ini. Ini bangke-bangke barang-barang waktu terjadi nuklir, kita akan lihat jelas bagaimana kehancurannya. Ya, mari. Ini bikin ngilu. Ayo, kita masuk sekarang. Hiroshima asli sebelum bom. Ini domnya. Ini gedung- bangunan itu. Ini gedung domnya ini. Nah, ini airnya. Boleh. Oh, apa? Ya. Ini before. Oh, Zaman dulu real area-nya kayak gini. lihat orang lagi olahraga, lagi sekolah, lagi seneng-seneng segala macam. Tiba-tiba Itu begitu blast hilang langsung hilang semua. satu kota. Allah. The whole city gone. Ini diorama pada saat dia jatuh nih. Tuh, ini mushroom bomnya ini Ini chain reaction ya? rata semuanya. Gone like the wind. Iya. Gila, langsung habis. Ini kotanya dulu udah maju, Nih, tiba-tiba nih zaman dulu. oh zaman dulunya nih. Nah, tadinya nih. Nah, ini dia kejadiannya. Tiba-tiba dilem. Gone.
Nggak ada. Tuh, ini mushroom bomb-nya ini. Ini chain reaction ya? Rata semuanya. Gone like the wind. Iya. Gila, langsung habis. Ya, lanjut. Ngeri ya, 140.000 orang dalam beberapa detik doang. Setengah penduduk. Oh, ini jadi world horror pertama dan terakhir, no more Hiroshima. Peringatannya pokoknya ini cuman satu bom tuh ngancurin satu kota, Hiroshima hilang. Oh, ada ininya ya? Jadi, dunia juga mengakui ini horor dunia, nggak boleh ada lagi. Gara-gara satu doang, ratusan ribu meninggal. Nah, ini foto-fotonya tuh ada antara orang-orang yang lukanya. Nah, ini reality pada saat kejadian nih. Tuh. Tuh, 2 kilo dari hipocenter. Nah, ini dilukisin seperti kayak gini, pas meledak itu kan langsung api. Oh, semua udah kebakar pada semua ya? habis. Langsung awannya gelap semua. Panas kan, langsung mereka cari air segala macam. Jembatannya nggak bisa buka muka. Penuh sama orang kebakar. 2,2 jarak dari titik ground zero 2,2 sampai 3 kilo. Ya. Asli. Orang tuh pada ke jembatan apa nyari air ya? Karena Nyari panas air, kali. satu juga nyari air. Makanya aku bilang nyari air, akhirnya mati juga di situ. Help me, water please. Ini kejadian setelah bom. Ini 2,2 kilo dari tempat titiknya dari ground zero. Pada nyari air karena kebakar. Spreadnya sampai jauh gitu kan. Pada nyari air. Mati juga. Tuh lihat ini awannya di sini. Tuh, ini nih. Makanya mushroom bomb pertama dan terakhir di dunia ya ini. Mushroom bomb. Nah, jadi kayak mushroom kan. Semua awan hitam. Ya kayak wedus gembel. Isinya api tuh. Jadi semua ya. Iya kayak dukun, kayak wedus gembel. Ya ada yang selamat, itu baru bom atom. Ini langsung tewas di tempat. Oppenheimer gimana rasanya? Ini dia Ini wajahnya. langsung tewas di tempat. Sebagian. Ini yang ketahuan. Pantesan Oppenheimer stres ya. Stres banget. Baju-bajunya peninggalannya kebakar. Tempat makannya, sepatunya. Nggak ada yang replika, semuanya asli. Iya. Anak sekolah ketawa-tawa, nggak tahu tiba-tiba bleng. Ini rongsokan ini. Itu apa nih? Besi yang meleleh. Tuh lihat tuh, korban itu. Waduh. Badan-badan itu pada apa meleleh, penggambaran itu udah kayak di neraka. Apa? Kakinya bonyok nih itu badannya. Tuh, pantatnya lihat. Ngeri banget. Allah. Tuh, penggambaran dulu hujan warna hitam yang kena malah meleleh sampai orang minum black rain-nya gara-gara saking hausnya. Black rain. Oh.
jenazah ini pulih 250.000 meninggal. Ini foto korban dengan bajunya, dengan pesan-pesan terakhir dari setiap foto. Jadi ini semua sebab akibat ya. Ini sama hal ini pelajaran buat kita semua. Siapapun itu terkadang kita nggak ngelakuin apa-apa, kita nggak melakukan kesalahan apa-apa, tapi dapat impact gitu. Karena seseorang atau sekelompok yang melakukan kekerasan, kita pun akan kena. Ya itu halnya juga sama kayak kita juga di kehidupan manusia ini ya. Dunia ini cuma sementara. Apa yang kita bawa itu kan adalah bekal kita buat nanti di akhirat gitu. Ya. Jadi pelajaran sih. Ya bikin Allah marah, diazab, yang kena bukan cuma yang melakukan kan? Iya, betul. Kita juga kena juga. Saya banyak pelajaran di sini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa dapat hikmahnya. Sekarang kita akan masuk ke kota berikutnya.